Mengasihi Tuhan artinya kita nggak boleh kompromi dengan dosa. Kedua, kita nggak boleh mengasihi daging. Hari ini, percayakan hidupmu kepada Tuhan. Yakinlah, Tuhan tidak pernah permalukan. Puji Tuhan, kita kembali lagi di pagi yang indah ini, pagi yang penuh dengan anugerah Tuhan. Dan kebenaran firman Tuhan kita akan belajar lewat Mas Murni. Satu hal yaitu Tuhan takkan mempermalukan. Kita masih menggali di Yohanes pasal 2 ayat yang ke-9. Saudara, kita tahu ini peristiwa tentang pernikahan di Kana dan ada perubahan-perubahan yang dahsyat pada waktu itu. Ada ketegangan-ketegangan, tetapi ada juga pertolongan, tindakan Tuhan yang ajaib. Berarti kalau kita menyadari tema pada pagi ini, saya yakin Bapak Ibu Saudara, apapun keberadaan kita hari ini, jangan pernah engkau ragu mengikut Tuhan, jangan pernah engkau mundur dari Tuhan, dan katakan, Tuhan, aku percaya seperti tema yang aku dengar hari ini, aku belajar bahwa engkau tidak pernah mempermalukan, dan engkau tidak pernah membiarkan apapun yang aku sedang jalani dipermalukan. Mari kita belajar dari Yohanes pasal 2 ayat yang ke-9. Firman Tuhan berkata demikian. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur. Kekasih dalam Tuhan, saya percaya di sini kita melihat bahwa sebagai seorang pemimpin pesta, dia punya tanggung jawab yang luar biasa. Dia punya harga diri dipertaruhkan. Kalau dia bertindak salah, dia melakukan yang salah, berarti pesta berantakan dan keluarga, mempelai, semua akan mendapatkan hal-hal yang memalukan. Artinya segala sesuatu letaknya ada di tangan si pemimpin pesta. Jadi dari awal mereka datang sudah dikasih anggur yang terbaik, tetapi rupanya di tengah-tengah perjalanan persiapan anggurnya habis. Saudara, harusnya selama pesta berlangsung, air anggur tetap berjalan. Tetapi pada waktu kejadian ini, saudara, ternyata semua berjalan tidak dengan baik. Artinya ada satu kejadian. Nah, di saat-saat seperti ini, yang saya berkatakan bahwa Tuhan tidak pernah mempermalukan mereka. Saya percaya pagi ini juga Tuhan tak akan mempermalukan saudara dan saya, apapun segala pergumulan kita. Bagaimana kita harus mengalami supaya Tuhan tidak mempermalukan? Ada beberapa hal yang kita harus pelajari. Yang pertama adalah, saudara, utamakan Tuhan. Kenapa demikian? Saya percaya ketika Tuhan diundang, itu yang menjadi persoalannya, itu yang menjadi jawabannya, itu yang membuat mereka tidak dipermalukan di tengah-tengah kejadian-kejadian yang sedang berlangsung. Perhatikan di dalam Yohanes pasal 2 ayat yang kedua. Dikatakan demikian, Yohanes 2 ayat yang kedua. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Apa yang membuat kepala pemimpin pesta itu mengecap air berubah menjadi anggur? Apa yang membuat dia mengalami mujizat tepat pada waktu yang sedang ditunggu-tunggu? Artinya Tuhan tidak pernah permalukan. Saudara, Tuhan tidak akan biarkan. Artinya Tuhan tahu bagaimana seorang yang bisa dipermalukan, karena Tuhan pernah mengalami di kayu salib. Dia sudah alami lebih daripada apapun. Kalau saudara bisa bilang, saya seringkali dipermalukan, saya dihina, saya orang terhina, saudara jangan bilang engkau hanya pribadimu yang merasakan. Sebelum engkau, Tuhan sudah melakukannya. Tuhan sudah mengalaminya di kayu salib. Segala penderitaan kita, dia sudah alaminya. Itu sebabnya dia mengerti kalau engkau sedang mengalami seperti itu, dia tidak akan biarkan engkau dipermalukan. Caranya bagaimana? Utamakan Tuhan. Apa yang dimaksudkan utamakan Tuhan? Perhatikan kebenaran ini bahwa mereka sebelum kejadian itu berlangsung, pesta baru mau dimulai, Tuhan diundang. Itu maksudnya, Tuhan didahulukan. Jadi sebelum persoalan datang, mereka sudah antisipasi. Yesus sudah ada di situ. Itu artinya harus mengutamakan Tuhan. Kalau engkau utamakan Tuhan, saya percaya saudara, Tuhan tak akan mempermalukan kita. Mari dengar satu kebenaran firman Tuhan di dalam Matius 6:33, bahwa carilah dulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka segala sesuatu, apapun yang engkau sedang hadapi, itu akan tambahkan, Tuhan akan bekerja, Tuhan akan nyatakan mujizatnya. Saudaraku, kebanyakan kita tidak mengutamakan Tuhan, sehingga pada waktu persoalan datang baru kita undang Tuhan. Ini sesuatu yang agak terlambat. Tetapi saya mau beritahu, apapun pergumulan kita hari ini, jangan pernah, saudaraku, aktivitas mendahului Tuhan. Jangan pernah kesibukan mendahului Tuhan. Jangan pernah segala sesuatu. Kadang-kala orang bangun pagi, semuanya adalah gadget yang paling utama. Segala sesuatu aktivitas pekerjaan bisnis yang paling utama. Saudara, utamakan Tuhan. Pada waktu
engkau melekat, mencari Tuhan, menyembah, tersungkur di bawah kaki Tuhan, memberikan waktumu yang terbaik, pada waktu engkau mungkin morning prayer, doa pagimu, menyembah Tuhan, saya percaya ketika engkau sedang mengutamakan Tuhan, Tuhan tidak pernah permalukan hidupmu. Tuhan tidak akan biarkan engkau. Maka kalau engkau cari kerajaannya, engkau cari kebenarannya, maka segala sesuatu yang engkau butuhkan, perlindungan, pertolongan, berkat, mujizat, dan apapun, itu dikerjakan, ditambahkan oleh Tuhan. Ditambahkan ke dalam segala pergumulanmu, ditambahkan ke dalam setiap persoalanmu. Maka engkau dari setiap persoalanmu akan melihat jalan keluar, kedahsyatan Tuhan bekerja. Itu sebabnya saudara, hari ini kita mulai mengubah pola pikir kita dan cara hidup kita. Selama ini kita tidak mengutamakan Tuhan. Selama ini mungkin kita kurang terlalu respon untuk selalu Tuhan dinomorsatukan, didahulukan. Ingat, Dia yang paling prioritas. Dia lebih dari segala-galanya. Undanglah Tuhan di hari ini, di pagi ini, di tengah-tengah kehidupan Bapak Ibu Saudara, apapun yang terjadi, mulai utamakan, dahulukan Tuhan. Di dalam segala pergumulanmu, mungkin ketakutan, mungkin ada segala sesuatu stres, mungkin ada sesuatu beban, sakit, penyakit. Tetap kalau engkau utamakan Tuhan, kesembuhan terjadi, pertolongan nyata, bahkan berkat-berkat ilahi dicurahkan di tengah-tengah hidupmu, sehingga Tuhan tak akan mempermalukan kita. Yang kedua, saudara, ketika kita menyadari bahwa Tuhan tidak akan pernah mempermalukan, yaitu biarkan Tuhan pegang kendali. Kadangkala kita tidak melihat segala pertolongan, kadangkala kita bergerak sendiri, bahkan kita berelasi dengan banyak orang, supaya kita pikir dengan semakin banyak jumlahnya, semakin banyak kita mendapatkan kekuatan. Saudara, saya mau katakan, mungkin saudara secara jumlah engkau dapatkan, tetapi secara power, secara kekuatan belum tentu. Kenapa? Karena manusia punya keterbatasan dan kelemahan. Tapi kalau engkau undang Tuhan, engkau melibatkan Tuhan dan biarkan Tuhan pegang kendali dalam hidupmu, itu yang paling penting. Di mana kita belajar? Perhatikan Yohanes pasal 2 ayat yang ke-7. Saya akan bacakan, saudara, kan di dalam ayat Yohanes 2 ayat yang ke-7, firman Tuhan berkata demikian. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Saudara, biarkan Tuhan pegang kendali. Kalau Tuhan yang memegang kendali, maka saya percaya Tuhan tidak akan pernah biarkan usahamu, bisnismu dipermalukan. Tuhan tidak pernah biarkan hidupmu dipermalukan. Tuhan tidak pernah biarkan segala pelayananmu, saudara, keluarga besarmu, segala perjalanan hidupmu dipermalukan. Kenapa? Karena Tuhan yang pegang kendali. Artinya kalau Dia pegang kendali, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kalau Tuhan pegang kendali, saya percaya saudara, sesuatu pintu yang tertutup menjadi terbuka. Kalau Tuhan pegang kendali, maka jalan-jalan yang baru terjadi. Saudara, ada satu pujian berkata, Dia buka jalan saat tiada jalan. Artinya apa? Tuhan bisa ciptakan jalan-jalan baru, karena Dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Dia membuka jalan di saat-saat engkau tidak pernah berpikir, engkau tidak pernah bisa melihat, dan engkau mungkin terbatas untuk melakukan banyak hal. Tetapi Tuhan melakukan itu. Perhatikan di dalam satu firman Tuhan di Mazmur pasal 111 ayat yang kedua. Berkata bahwa besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua, dan orang menyukainya. Saudara, besar perbuatan-perbuatan Tuhan. Jadi kalau kita izinkan Tuhan pegang kendali, maka Tuhan tidak melakukan perbuatan yang kecil, tetapi perbuatan yang besar, perbuatan yang gagah perkasa. Ketika mereka kehabisan air anggur, Tuhan buat perbuatan yang gagah perkasa, mujizat. Artinya apa? Ada sesuatu yang mengatasi hukum natural, yaitu supranatural. Ada sesuatu yang dikatakan miracle. Miracle itu adalah sesuatu hukum di atas segala hukum alam. Saudaraku, mengatasi hukum yang ada pada waktu itu. Karena apa? Mujizat dari surga membuat mereka tidak dipermalukan. Akhirnya saudara, air biasa berubah menjadi anggur, bahkan anggur yang terbaik. Bahkan saudara, anggur itu tidak pernah habis sampai pesta berlangsung, sampai pesta berakhir, masih tetap banyak air anggur mereka bisa nikmati. Kenapa? Karena Tuhan melakukan perbuatan yang gagah perkasa. Perhatikan saudara, Mazmur 111 ayat 2 tadi, besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Kalau engkau menyukai bahwa Tuhan itu Tuhan yang hebat, selidiki saudara, lihat firman-Nya, pelajari. Saya percaya di tengah-tengah perkaramu, di tengah-tengah pergumulan hidupmu, Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu luar biasa. Yakinlah, segala hidup kita, apapun yang kita sedang perjuangkan hari ini, apapun yang sedang kita doakan, apapun yang menjadi beban-beban hidup kita, saya percaya pagi ini Tuhan takkan mempermalukan Bapak Ibu Saudara. Dan apapun yang kau alami, percayalah ada berkat, anugerah, pertolongan Tuhan di hari yang penuh berkat Tuhan, hari di mana Tuhan mengasihi engkau. Tuhan memberkati. Amin.